Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQ Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Mengomentari Don Brothers episode ke-23, sebelumnya semakin menarik aja dan kita dapat pahami bahwa screen time perubahan ke mode Don Brothers semakin bisa dinikmati dan kita enjoy banget nonton ini. Dengan semua manajemen waktu yang ditulis oleh Toshiki Inoue, di mana aturan bahwa semua monster harus dilawan tepat waktunya di pertengahan menit saja gitu, bisa dipapas secara menarik lewat perubahan kayak selang-seling di masing-masing babak yang penting. Peran direkturnya juga sangat apik gitu di sini gitu, dan hal seperti ini itu terus dilakukan oleh Don Brothers. Apa yang mereka rasa penting, mereka akan berubah untuk scene tersebut, seperti proses penyelidikan kasus, membantu masyarakat dalam keadaan genting sampai cari perhatian seperti yang dilakukan oleh Jiro. Perubahan-perubahan mereka akhirnya dilakukan, dan semua terkesan setupnya sangat baik dari segi cerita. Semuanya sangat difikirkan gitu. Kayak apa ya? Kemarin juga ada juga di episode sebelumnya di mana setup cerita dibikin sangat menarik, semua terkait dengan waktu. Dan perubahan kelima Don Brothers terjadi di menit ke-18. Bila itu yang diperlukan, maka pangkasan waktu tadi terlihat lebih enjoy untuk kita tonton. Jadi gimana kebutuhan aja gitu, mau berubahnya banyak, mau sedikit, mau selang-seling, mau satu episode isinya berubah semua di setiap detiknya. Selama itu memang tertulis dan memang setup cerita, hal itu tidak menjadi masalah. Dan racikan ini sangat the best. Dan Don Brothers sampai episode ke-23 ini memberikan hasil tersebut. Episode kali ini juga merupakan momentum kayak gregetan antara Natsumi ataupun Miho, Kijino dan juga Inuzuka. Ketiganya kayak kembali dalam diorama tragis dan greget dalam upaya pembukaan fakta siapa masing-masing di antara mereka dan siapakah mereka gitu. Pengemasan writer dan director sepertinya masih suka membuat keadaan greget ini berlanjut sampai episode nanti. Kami sih jujur suka ya dengan hal ini gitu, disimpan momen sampai waktunya muncul. Biarlah semua boom pada waktunya. Semoga eksekusinya tidak kelewat boring ya, semoga semakin bagus. Kasus diawali dengan seorang anak yang mengabadikan momen sedihnya lewat persembahan barang untuk momen tersebut. Yang didoakan adalah seorang anjing yang tewas tertabrak saat dia sedang memainkan bola kesukaannya. Anak tersebut alias pemilik si anjing mengabadikan momen dengan membawa barang mendiang anjing tersebut dan mendoakannya di TKP tempat di mana anjing tersebut tewas tertabrak. Miho-chan yang hadir di sana ikut mendoakan dan bersimpati atas kejadian tersebut. Hal ini kayak dirunut pada kasus di mana kacaunya Inuzuka di episode kali ini gitu, tematiknya anjing. Momen demi momen persilangan antara Miho, Inu, dan Kiji dalam satu frame yang membuat kita selalu gregetan akan kondisi ini. Kembali latar kesukaan Inu ya, dan dia kayak bebas-bebas gitu tertidur di taman. Dalam scene di sana Inu tertidur dan bermimpi tentang Miho ataupun Natsumi. Mereka bermimpi sedang berenang dan dalam mimpi tersebut disambungkan dengan bagaimana gaya anjing berenang. Di samping Inu terlihat ada percakapan antara Miho dan Kijino di sana tentang anak anjing tadi. Kalimat yang sering diucapkan di episode ini adalah semua berkaitan dengan anjing. Banyak ya itu ya, kecuali scene Jiro. Ya terus aja gitu, momen gregetan dipacu di sini gitu, ditulisnya gitu. Dan lanjut lagi, Hitotsuki kali ini adalah Jukenki, di mana seorang pemuda yang sedang giat-giatnya belajar, giat tapi di bawah pressure yang besar bagi dirinya sendiri gitu, membenci dengan semua suasana yang berisik dan kata dia mengganggu. Bisa digarisbawahi juga semua yang ada di sini adalah berhubungan kesan musuh dari Hitotsuki yang benci berisik, kesan berisik dan juga nanti tentang anjing. Ini sangat berhubungan ya, berkaitan gitu. Melawan inti utama cerita ini yakni seekor anjing tadi yang memang in real life sering berisik, entah itu lagi excited ataupun kesel. Ya kebanyakan anjing bersuara lebih nyaring dari hewan lain yang ada di rumah mungkin ya. Dan masuk ke kategori berisik tadi, apalagi di contoh kasus ini di mana Jukenki disebut apa ya? Kayak terdengar dan dia merasa terganggu gitu. Meskipun dengan suara ketikan keyboard orang di sebelahnya gitu, dia bisa sangat keganggu. Apalagi suara anjing gitu. Nanti dia juga bisa menyerang ataupun melempar jauh Inuzuka saat bertarung. Jukenki ini adalah Hitotsuki dari motif Geki Ranger, motif harimau dari Geki Red, dan juga Geki Tiger yang masuk ke dalam formnya. Dan seperti yang kita lihat di sana, kepala Hitotsuki ini diambil ya dari formnya Chikyu King, kalau misalnya kalian ingat yang muncul dalam Don Brothers episode ke-7. Mode raksasa Hitotsuki di episode ke-7 kemarin. Recycle seperti ini ya nggak apa-apa juga, toh nggak banyak yang notice juga sih. Dan kombinasinya malah semakin ciamik gitu, keren juga anak properti dalam Don Brothers ini. Secara psikologis, sosok harimau yang menguasai teritorialnya sendiri dan terganggu dengan musuhnya yang berisik, yakni hero bermotifkan anjing. Ini adalah hubungan yang sangat menarik. Mana pas si Hitotsuki itu nyerang, si Momoitaro ini sengaja diarak-arakin dulu, biar kesan berisiknya semakin nyampe dan mengganggu si Jukenki. Setelah menyerang si Inu dengan soul-nya,
kekuatannya gitu, si Jukenki lalu kabur. Dia menginginkan ketenangan dan anti berisik, tapi sebetulnya si monster tersebutlah yang sangat berisik dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Saat Inu terlempar, dia tepat mengenai sesajen lagi. Tadi deh kayak memorial item dari anjing meninggal tadi. Nah, si gelasnya keinjek dan pecah yang ngebuat Inuzuka digentayangi atau kayak dirasuki roh anjing tersebut. Itu katanya karma ya. Sampai-sampai dia nggak bisa buat off perubahannya ke dalam mode manusia lagi. Dia frustasi juga gitu lantaran orang-orang malah mengira dia anjing biasa. Kok bisa ngira dia anjing biasa? Padahal udah kelihatan beda gitu. Semi-semi cyborg gitu, malah mirip cyborg Kurochan ya. Dan orang-orang kaget gitu, Inu bisa bicara, terlebih kedua gadis yang dia temui bisa bicara ala-ala manusia. Inu lalu lapor sama Jin Momo yang misterius ya ke tempatnya Jin. Dan jawaban Jin ya sebegitu aja ya. Sudah cukup jauh pertemuan kita kali ini tanpa menjawab sesuatu. Ya meski kita lihat emang Jin Momoe menjawab sih kayak teka-teki lagi gitu tentang karma dan kutukan dari anjing ini gitu. Jin Momoe ini serba tahu ya bagaimana Don Brothers berperilaku, ya emang dia memantau terus gitu. Inu selanjutnya memang berperan selayaknya seperti anjing gitu. Kasihan juga ya kesana kemari, lapar dan lain-lain, kayak anjing jalanan aja gitu kasihan ya. Merasakan diri sebagai anjing jalanan tanpa tuan, mencuri dan diusir orang lain. Di lain sisi kayak di lain waktu gitu ada Jiro yang balik ke kampungnya lagi, kembali bertemu semua temannya dan juga pacarnya ya, yang sebelumnya udah capek melihat tingkah Jiro gitu. Namun mereka tidak memperlihatkan kecapean tersebut dalam bermain menemani Jiro. Di depan Jiro dia tidak memperlihatkan mereka semua. Sampai akhirnya satu ucapan dari mereka semua mengenai mimpi kayak tek gitu ya, dimana rekannya juga sama-sama punya cita-cita yang bertentangan dengan realita. Semua mengambil hikmah juga gitu dari tingkah lakunya Jiro. Melihat Jiro yang terus berkata bahwa dia akan menjadi pahlawan gitu, terus aja kayak konsisten gitu dari awal. Beda dengan temannya yang ingin jadi pemain sepak bola kayak politikus kayak sewaktu dia kecil ya apa kayak gitu. Malah semua jadi pegawai dan pekerja biasa. Semua tertabrak oleh realita gitu. Mereka di sini terlihat bukan cuma pura-pura ya di depan Jiro merasa nyaman, tapi kali ini kayak emang nuansa hangat mereka di sini sangat terasa gitu kedekatan mereka. Dimana sifat tersebut berubah menjadi mendukung bahwa apa yang dilakukan Jiro ya apa adanya Jiro gitu, ya udah gitu. Yang membuat Jiro berbeda dengan mereka gitu. Yang kocak adalah kayak next Jiro ini berkata bahwa selangkah lagi dia akan menjadi pahlawan gitu, yang benar-benar ya pahlawan dengan memperlihatkan foto Don Doragoku gitu. Pakai apa ya? Bukan selfie sih, difotoin sama orang gitu, Don Doragoku full setnya gitu. Semua menganggap itu ya pasti cosplay di sana. Sebelum di akhir ya pas berpamitan si Jiro-nya pulang gitu, di sana hanya ada Jiro dan Rumi. Di sana Jiro pun kayak berubah menjadi Don Doragoku gitu agar memperlihatkan kesan bahwa dia tidak berpura-pura dengan ini semua, dengan impiannya. Di sini pun ada tendensi sih, terlihatnya sih dari Om Hige ya, kacamata Om Hige kayak Jiro ini sebenarnya tahu kalau temannya juga menganggap omongan Jiro sendiri hanya omong kosong gitu, kayak sebagai penenang untuk menghadapi anak kecil mungkin ya, alias iya doang gitu. Jiro tuh sebenarnya udah paham gitu. Makanya di ending antusiasme Jiro terlihat lebih stabil. Memang dia ya riang ya sama aja gitu dari cara jalan, cuma lebih stabil gitu ketimbang meledak-ledak seperti sebelumnya saat bertemu sama Rumi sebelumnya. Dan imbasnya Rumi-chan pun kaget gitu karena bukan kostum cosplay, ternyata di sana emang benar-benar sebagai hero Don Brothers. Di sana Jiro ingin Rumi-chan sebagai bekalnya gitu, bukan sebagai bekalnya, sebagai pembuat bekalnya gitu. Selagi dia berjuang memberantas monster sebagai pahlawan, Rumi-chan hadir sebagai support system. Wah, mantep ya. Kita akan lihat aja nanti bagaimana hubungan Rumi dan Jiro setelahnya. Dan mari kita lanjut lagi ya, sekarang kayak menit 11 lebih 3, bisa kalian lihat yuk. Aduh, mantapnya, mantap. Ya kita sama-sama bilang gitu, enaknya berada di posisi itu gitu, menit 11 lebih 3. Waduh, Natsumi bertemu dengan Inuzuka dalam mode Inu Brothers yang sedang lemah gitu ya, sedang lemah-lemahnya akibat efek dia dikutuk menjadi anjing. Kebersamaan mereka di-skip oleh Jukenki yang langsung menyerang mereka berdua. Natsumi ataupun Miho lalu berlari dan juga melemah. Reaksi anjing yang mengutuk Inuzuka membuat Inuzuka memang melemah dan tidak bisa berbicara layaknya manusia lagi gitu. Ngomongnya jadi gitu ya. Anjing tersebut memang benar-benar merepresentasikan sosok yang menyedihkan di sana. Namun hal yang paling menarik dalam scene ini adalah Kenji Sayama, sang juto kucing, sang polisi tersebut menyerang Inuzuka yang lemah bersama dengan kondisi lemahnya juga dari Natsumi di sana. Natsumi alias Miho, yang kita juga tahu semua bahwa perwujudan juto bangau adalah Natsumi. Keren juto tiba-tiba berdiri dan melawan Kenji. Pertarungan ini terlihat seperti menguntungkan bagi Natsumi yang lihai dan kuat sebagai juto. Apa sebetulnya yang mereka cari sih? Juto ini, apakah juto ini mempunyai misinya masing-masing sebagai entitas kehidupan, terlepas dari adanya Noto? Apakah kayak juto yang baik itu ada dan juto yang buruk itu ada? Ataukah mereka cuma menjaga identitas sebelumnya dari ingatan manusia yang ia serap gitu? Jadi kayak dia nggak sadar sebelumnya bahwa dia juto yang biasa, terus ada
memperbaiki sifatnya gara-gara ada manusia, ingatan manusia? Ataukah kayak suara Natsumi yang terlihat marah kepada Kenji ini mengisyaratkan sesuatu, kayak mengisyaratkan banyak hal mungkin? Apakah mereka petinggi Juto yang mempunyai tujuan tersendiri? Klan origami ini mengisyaratkan kelas A ya, dari Juto ya, kalian harus ingat ya, di mana motif kucing mengisyaratkan kelas B. Secara kemampuan, Natsumi ya jauh lebih kuat dari Kenji Sayama dan si gadis pemandu bus ya, yang sama-sama Juto kucing. Jadi, Natsumi alias Miho ini lebih kuat. Selepas pertarungan antara Juto tersebut, Inuzuka kehilangan pemikirannya sendiri. Ia tidak ingat semua kondisi yang telah dilalui sejauh ini. Wah, ini menarik ya. Akhirnya sampai akhir episode ini ada kondisi Inu berpikir seperti itu, atau memanjang sampai nanti habit seperti ini dan berulang-ulang aja gitu. Terlepas dari itu benar, kayak proses kutukan doang dari si anjing aja gitu, atau misalnya nanti ada terulang lagi scene seperti ini dan di sana Inu berubah mutlak lagi menjadi anjing. Ya kayak apa ya? Ya kita lihat aja nanti sih. Cuma yang jelas Omige sangat menunggu si Juto Penguin ya, Juto Penguin, dan dia kelasnya lebih tinggi dari Natsumi maupun si Kenji Sayama. Yang menarik lagi adalah saat Hitotsuki datang, Natsumi tiba-tiba pergi, bergegas menjauh saat melihat Hitotsuki tersebut. Ada apa ya? Ya memang bukan urusan dia gitu. Mungkin Natsumi hanya malas meladeni, bisa aja. Atau mungkin gara-gara pengen ketemu Kijino dia udah agak sadar lagi, meskipun bertindak seperti Juto masih ya. Atau cuma gak peduli, lantas kalau nggak peduli gitu, kenapa kayak yang buru-buru bergegas gitu ya, bisa jalan biasa kayak gitu. Masih banyak ya kayak apa ya, misteri, bukan misteri juga ya bisa sih. Lanjut lagi, si Totsuki lalu terpojok oleh keempat Don Brothers dengan mode Dai Ranger gitu, bertarungnya dengan modenya Sentai Dai Ranger gitu. Ini menarik gitu di sini ya, dan pertarungan pun terjadi. Di tengah serangan tiba-tiba dengan semangat datanglah Jiro yang berniat ikut membantu dan tidak akan menjadi beban bagi tim. Di tengah speech-nya, malah datanglah sesuatu dari tubuhnya sendiri. Alter egonya Jiro keluar dari tubuh Jiro sendiri gitu. Jadi alter egonya adalah Jiro yang jahat gitu, dalam mode Don Toraboru. Human host dari penggambaran asli Tiger Toraboru. Memegang identitas warna ungu dan putih. Salah ya kita kemarin gitu, pernah sangka bahwa Murasame akan hadir gitu dalam Gatai. Ternyata betul, memang dia adalah identitas lain dari Jiro aja gitu. Dalam mode ini kayak Jiro terlihat membenci Momoi dan membantu agar Jiro baik hati ini menjadi melampaui Taro gitu. Jangan ngefans ke Taro katanya. Dan akhirnya kemudi serangan dilakukan oleh kedua Momotani Jiro. Jiro baik akhirnya membuat keputusan untuk membuat jalan tengah dengan menjadikan ini kolaborasi untuk melawan musuh. Membuat alur kebencian Jiro jahat menjadi energi besar bagi kedua Jiro. Taro di sana melihat ini hanya tersenyum dan mengiyahkan untuk menonton mereka. Sampai akhirnya kedua Jiro ini kayak melawan dalam mode Avatar Change Robo. Keduanya menggunakan kekuatan yang besar dalam melawan Hitotsuki ini gitu. Keren banget terlihatnya. Keduanya emang udah kuat dibanding keempat member lain. Belum menyamai Taro sih, karena selain kuat, Taro juga jago bermain taktik yang taktis gitu. Cuma Taro ini masalah stamina kayaknya kurang deh. Bila kalian lihat gitu mode Gatai, Robo Dragon, dan Robo Tiger, ini keren banget gitu movementnya. Lebih lihai dan enak dilihat gaya bertarungnya ketimbang Don Oni Taijin. Semua terlihat smooth, lompatan dan gaya tarungnya, gaya bertarung Jiro jahat sangat raw, sampai bisa menyerang siapapun di areanya gitu, terlepas dari siapapun itu. Makanya sering diatur oleh Jiro gitu. Ini nyerangnya ke sini gitu kayak gitu ya. Sumpah sih pertarungannya pas dia Gatai itu kelihatan bagus dan smooth banget. Ending scene ini adalah Inuzuka mode anjing beneran gitu, ditolong oleh gadis kecil. Inuzuka versi anjing beneran ini dibawa ke rumahnya si gadis dan dikasih makan, plus minum, plus kandang dan semuanya lah. Di akhir juga di sana diperlihatkan bahwa memecah barang atau merusak barang momen persembahan bagi arwah adalah hal yang dilarang di Jepang dan akan menyebabkan karma bagi orang tersebut. Seperti yang terjadi kepada Inuzuka gitu ya, saat gelas pecah tersebut diganti oleh Mihao-chan. Efek kutukan itu perlahan menghilang gitu saat gelasnya diganti gitu. Inuzuka yang mode anjing diberi nama Pochi, dia lalu kembali menjadi Inuzuka versi manusia biasa. Bahkan saat mode manusianya kembali, perilakunya masih utuh seperti anjing di sana ya. Episode minggu depan akan membahas tentang seorang ibu yang hadir dan memilih agar Momoi Taro menjadi anaknya. Dengan kepura-puraan asal membantu gitu ya, ungkap dari teman-temannya. Taro menyetujui sih, sebetulnya kayak oke-oke aja dengan hal itu gitu. Dan Taro menyadari memang dia nggak bisa berpura-pura gitu. Intinya Taro di situ hanya bertekad untuk membantu sang ibu aja agar bisa tersenyum, katanya seperti itu. Sampai diajarkanlah dan dinilai oleh rekan Don Brothers yang lain kayak bertindak seperti seorang anak remaja atau misalnya seorang anak ya berperilaku kayak manusia pada umumnya gitu ya, diajarkan oleh teman-temannya gitu. Di sana ada adegan Haruka yang terlihat ngedate bareng Taro gitu, dan sepertinya episode depan ingatan Inuzuka kembali. Oke, cukup segitu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton semuanya. Silahkan tulis di kolom komentar apabila kalian ingin menyuarakan hal atau misalnya ada hal yang setuju ataupun enggak dari bahasan kami pokoknya. Terima kasih telah nonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.